Yuk, cepat mulai Ren. Siap senior. Selamat datang kembali di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik yang diselenggarakan oleh Sigmapi, Policy Research and Data Analysis. Kita juga kembali dengan tema terkini yang penting untuk dibicarakan dan menarik untuk terus didiskusikan. Nah, tema kita pada hari ini terkait dengan gejolak ekonomi global dan implikasinya bagi Indonesia. Nah, mengapa kita angkat ini? Karena memang setelah kita melewati pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya, timbul berbagai macam persoalan yang terkait dengan ekonomi. Misalnya terdapat sekarang kondisi global ini ada krisis energi, kaitannya dengan kenaikan harga batu bara dan minyak. Kita juga tahu bagaimana di Tiongkok sendiri sedang kekurangan ya pasokan batu bara. Produksi domestik mereka juga terganggu akibat adanya misalnya banjir 60 tambang batu bara di Shanxi. Kemudian di Singapura, kabar terakhir juga perusahaan penyedia listrik swasta di sana juga mengalami persoalan terkait dengan krisis energi ini. Begitu juga di Eropa seperti di Inggris. Nah, bukan hanya krisis energi, gejolak ekonomi global juga terkait dengan misalnya persoalan terkait dengan kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ya misalnya terkait dengan perusahaan-perusahaan besar, Huawei, SMIC, yang dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi semikonduktor ya terbesar di Tiongkok. Juga bagaimana nanti ke depan terkait dengan adanya tren ekonomi hijau, karena kita juga sedang berproses bagaimana ekonomi hijau ini betul-betul dapat terlaksana di Indonesia, terutama dalam kaitannya misalnya seperti pajak karbon, penggunaan EBT, prospek kelapa sawit, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak sendiri hari ini tentu saja, karena senior yang paling baik selalu menemani kehadiran saya di sini. Senior Hardy. Yes. Ya Ren, jadi emang agak gonjang-ganjing soal energi ini memang menjadi problem untuk beberapa negara. Inggris misalnya beberapa pabrik mengurangi pasokan kapasitas produksi karena kekurangan energi, lalu kemudian harga energi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, batu bara udah di atas $200, lalu minyak udah di atas $80 per barrel. Di saat yang sama Amerika dengan China memanas lagi. Catherine Tai dari Amerika jadi bicara perdagangan Amerika mengecam kembali langkah-langkah China yang sebenarnya diharapkan ketika zaman Joe Biden ini membaik, tapi ternyata kemudian ada memanas kembali. Beberapa pusat hub perdagangan masih tutup, Singapura, Australia misalnya, itu karena masih pandeminya belum terkendali. Jadi ada banyak persoalan dalam soal ekonomi dunia ini. Apa implikasinya terhadap Indonesia, itu yang akan kita bahas. Kita akan sama siapa sekarang, Ren? Nah, untuk biar kita lebih dalam pembahasannya, langsung aja kita panggil ya, Bu Dr. Telisa Valianti. Bu Telisa. Ya, Nah, ini senior. Sore. Semuanya. Sore. Jadi Bu Telisa ini adalah doktor dari Universitas Indonesia. Beliau seorang ekonom senior di FEB UI ya, sekarang namanya FEB, bukan lagi FE, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, Bu Telisa selain ekonom senior di UI, memang kita juga sering berdiskusi senior Sigmapi dengan Bu Telisa, jadi sering meminta petuah-petuah khusus lah terkait dengan situasi ekonomi terkini. Jadi udah pas kita mengundang beliau nih hari ini, senior. Ya. Kesannya udah tua banget nih. Halo. Apa ya? Senior tidak sama dengan tua ya. Ya, beda-beda dikit lah mungkin. Reno ini emang kadang-kadang suka bandel juga. Jadi gimana? Langsung aja kali ya senior ya. Jadi Bu Telisa, dalam situasi yang tadi kita sampaikan ya, ada krisis energi segala macam dan seterusnya itu. Kita mulai pengen tahu dulu dunia itu sekarang seperti apa. Gambaran umumnya. Potret ekonomi dunia sekarang ini seperti apa sebetulnya? Oke. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ngobrol potret dunia saat ini, memang ada sedikit perubahan landscape, nggak sedikit sih, banyak lah ya, berubahnya landscape akibat dari COVID-19. Jadi memang yang seperti kita ketahui, pandemi ini memang
telah banyak mengubah landscape ya. Artinya misalkan dulu tuh kan kalau dunia tuh dibagi dua ya, negara maju dan negara berkembang misalkan. Nah, negara-negara berkembang itu sebagai driver motor pertumbuhan ekonomi dunia, itu kecenderungannya memiliki pertumbuhan di atas negara-negara maju, di mana negara maju sebelumnya kan memang mengalami yang disebut sebagai aging society, kemudian mengalami deselerasi dalam pertumbuhan ekonominya gitu kan. Nah, kemudian karena COVID-19 itu juga bisa berubah landscape-nya. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan ya. Sebelum pandemi itu tadi rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu biasanya jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonominya. Nah, terus kemudian sekarang dengan adanya COVID-19 itu menjadi agak berbeda. Kadang-kadang seperti US gitu ya, misalkan pertumbuhan ekonominya ada di atas Indonesia bahkan gitu. Jadi negara-negara maju ini sekarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi misalkan. Nah, terus kemudian dari inflasi misalkan. Kalau dulu kan landscape sebelum COVID itu juga inflasi di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi daripada inflasi di negara-negara maju. Nah, kemudian itu agak berubah sekarang di mana misalkan US aja inflasinya udah 5-6%, Indonesia misalkan inflasinya malah lebih rendah dari itu. Jadi ada pola yang berubah ya akibat dari pandemi COVID-19. Jadi banyak ya semacam anomali-anomali yang tidak biasanya yang terjadi pada perekonomian dunia tersebut. Nah, itu kira-kira. Jadi ada landscape yang agak sedikit berubah gitu ya akibat dari COVID-19 ini. Nah, itu yang memang salah satu yang sangat menonjol ya dari kondisi ekonomi dunia saat ini seperti itu. Ya. Jadi selama COVID itu kan semua negara mengeluarkan atau memompa banyak uang untuk ke perekonomiannya. Defisit mereka gila-gilaan. Jepang itu bahkan hampir berapa? 40% GDP kalau nggak salah yang digunakan untuk penanganan COVID, baik untuk kesehatannya ataupun ekonominya. Amerika juga gede. Indonesia yang kita nilai kayaknya udah gede banget, ternyata kan nggak seberapa. 6% defisit kita kemarin, lalu sekarang jadi berapa yang 2021 ini 4,85 ya? Ya, di bawah 5% ya. Di bawah 5%, 4,9. Nanti tahun depan harus dikurangi lagi karena kita harus mengejar 3% lagi di 2023. Nah, dunia nggak begitu, dikucurin banyak habis-habisan. Tapi ternyata kan hasilnya juga beda-beda. Ada yang perekonomiannya, pertumbuhan perekonomiannya masih tetap agak lumayan, ada yang memang tetap jeblok juga. Gitu. Di sisi lain penanganan COVID-nya ada yang bagus, ada yang hancur juga. Secara keseluruhan sih Indonesia oke-oke aja. Nah, dengan banyaknya uang yang mengalir ke perekonomian dunia untuk digunakan sebagai booster karena COVID ini, ternyata muncul gejolak, ada ketidakseimbangan dan lain sebagainya. Sekarang dianggap sudah agak mereda. Orang mulai set up lagi, ternyata energi nggak bisa segera terpenuhi. Kan begitu ya, kira-kira kurang lebih ya, Bu Telisa ya. Ya, betul. Jadi ada supply disruption yang mendadak yang unanticipated juga ya. Artinya ketika di satu sisi uang itu udah digelontorkan banyak, tapi sisi supply-nya ternyata nggak bisa menyelesaikan karena sudah mulai ada faktor dari alam ya. Ini juga kan salah satu implikasi dari climate change ya, sehingga seperti ada hujan di beberapa negara penghasil batu bara ya, seperti di beberapa negara penghasil itu juga ada kendala dari batu bara kan akhirnya juga menaikkan harga batu bara. Jadi ini ada sesuatu yang supply disruption karena COVID juga, terus kemudian juga bersamaan dengan perubahan iklim itu, yang kemudian itu terjadi bersamaan dengan set up recovery ini. Nah, itu yang sekarang kita hadapi. Jadi kita juga ya kita nggak ya sebelumnya sih udah ada prediksi-prediksi, tapi sebenarnya prediksi itu sometimes nggak terlalu lengkap ya. Dalam arti ketika kita tahu ada supply chain disruption, tapi nggak tahu dampaknya itu bisa ke parah ini gitu ya terhadap energi yang khususnya di luar negeri gitu. Nah, ini yang juga menjadi ya di satu sisi untuk negara lain itu juga menjadi permasalahan, tapi di sisi yang lain untuk Indonesia ya itu ada berkah sedikit ya karena kita ada windfall akibat langkahnya dari supply constraint di dunia ini. Jadi ternyata dari sisi uang digelontorkan, tapi dari sisi supply-nya itu bermasalah sehingga kan nggak match gitu antara supply dengan demand. Jadi dalam recovery ini belum optimal banget di dunia karena tadi dari sisi supply-nya itu ada permasalahan dan demand-nya belum fully recover juga. Nah, itu jadi yang sehingga pemulihan ekonominya belum bisa semulus yang kita bayangkan begitu. Ini jadi menjadi bottleneck sih atau menjadi semacam batu penghalang sedikit ya untuk smoothing dari setting up recovery itu di dunia. Seperti itu kira-kira. Ya. Berarti ternyata sementara gitu ya. Apa yang kita bayangkan begitu COVID sudah mulai mereda, terus kita bayangkan kan sebelumnya ekonomi bisa langsung go gitu loh. Ternyata enggak. Ya ternyata susah untuk setup-nya perlu cost lumayan juga. Berarti persis kayak mesin kan, kira-kira udah dingin lama, Iya. Panasnya lagi tuh butuh warming up dulu, kira-kira begitu. Nah, sementara
uang yang sudah kadung tersebar itu kebanyakan ada di mana kalau gitu? Di pasar uang ya, karena kalau melihat itu kenaikannya lumayan, Dow Jones, Nasdaq, segala macam, termasuk Betul IHSG. banget. Ya ke sektor keuangan jadinya kan, ke kripto, ke saham, ya ke obligasi. Jadi mengalirnya ke pasar keuangan dan aset-aset keuangan, sehingga yang kita lihat kan ada disertai juga dengan bubble, ya semacam bubble lagi aset keuangan, harga saham-saham teknologi meningkat, terus kemudian kripto, harga saham juga di berbagai belahan dunia itu juga mengalami kenaikan yang signifikan. Nah itu juga yang jadi artinya belum sama kecepatan pemulihan tadi yang panasnya mesin itu di sektor keuangan dengan di sektor itu memang nature banget. Dulu ada tesis saya itu dulu tentang Dolby model overshooting. Nah di dalam model overshoot itu dibahas bahwa memang antara pasar uang sama pasar barang itu karakteristiknya beda. Kalau pasar uang itu penyesuaiannya adjustment-nya cepat ya, jadi dia langsung overshoot. Nah, tapi pasar barang itu baik di pasar faktor produksi ataupun di pasar barangnya itu sendiri, barang dan jasanya itu memang lambat di dalam menyesuaikan gitu, ada lag gitu kan. Nah, itu yang memang jadi kecepatannya nggak sama begitu. Nah, itu yang seringkali memang menjadi salah satu permasalahan dalam perekonomian, ketidakseimbangan kecepatan dari penyesuaian ekonomi ini antara variabel di pasar barang dengan variabel di pasar uang seperti itu. Itu yang juga akan mempengaruhi kecepatan dari pemulihan ekonomi global ini gitu. Oke. Jadi itu tadi Ren, dua ya yang ketemu. Yang pertama setup untuk industri di sektor barang real itu mau berjalan, mau gerak lagi, dia tertahan oleh pasokan energi yang masih terkendala di mana-mana. Yang kedua, uang akhirnya berkumpul di pasar finansial, di pasar keuangan, baik itu saham atau kripto atau apapun, akhirnya uang mengumpulnya di situ. Nah, yang ketiga, kayak tanya juga ini kondisi perdagangan antar negara juga belum rapi, Australia dengan Cina masih seperti itu. Lalu Amerika yang tadinya kita harapkan setelah Joe Biden naik akan lebih baik, ternyata war lagi kemarin. Nah, ini apa dampaknya dari situasi semacam ini, Mbak Risa? Ya, jadi memang ini benar sekali Pak. Tadi jadi kan perdagangan kita juga tadi ada kendala-kendala ya. Jadi artinya bagaimana pulihnya ekonomi global itu kan ditopang juga oleh satu pulihnya sisi produksi, kemudian yang kedua pulihnya sisi perdagangan, yang ketiga pulihnya sisi investasi ya. Nah itu ketiga nexus itu yang saling berkaitan. Nah kalau terkait dengan investasi, tadi memang investasi antar negara pun memang pasca pandemi itu agak berkurang ya, karena kan orang cenderung investasi itu juga ada faktor pergerakan orang juga, jadi akan ditahan gitu, dengan mobilitas kan. Jadi memang investasi global itu turun, trade global turun. Nah tapi kan pasca kita udah pulih itu sudah mulai ada kenaikan lagi, tapi memang naiknya itu belum bisa terlalu smooth gitu. Nah itu jadi ya yang pertama tadi pemulihan dari sisi tadi pasar barangnya sendiri ya, itu di neraca perdagangannya sendiri gitu. Misalkan tadi betul masih ada hambatan-hambatan dari perang-perang dagang ini ya. Kan dulu US sama China tadi benar banget Pak Hardi udah sampaikan bahwa ternyata ya ada muncul lagi, memang udah diprediksi di awal sih sebenarnya, meskipun memang kalau Joe Biden itu kan dia lebih soft ya, artinya dibandingkan dengan presiden sebelumnya dalam hal ke China itu lebih diplomatisnya masih lebih main, multilateralnya pun masih bisa. Nah tetapi dia memang tidak mengurangi sebenarnya competition antara US dan China, cuma stylenya aja beda, tapi tidak mengurangi sebenarnya heart of competitionnya antara US dan China. Jadi tetap saja gitu, memang tetap seremonial ada. Lah kira-kira Bu ya. Apa tuh? Seremonial lah ya kira-kira ya. Artinya dia secara eksplisit itu nggak terlalu ya ada kelihatan banget, tapi secara de facto, jadi de jure de facto lah gitu ya. Jadi de jurenya kesannya nggak terlalu ada perang dagang, tapi de factonya sebenarnya tetap gitu. Jadi cuma tidak meledak-ledak, tidak terlalu impulsif ke media gitu kan. Jadi istilahnya dia lebih bermain. Nah, ternyata kita juga membaca berita ya, USTR itu juga ternyata belum ada negosiasi lebih lanjut untuk menurunkan tarif yang 25% itu. Jadi ya di eranya presiden yang lalu tuh belum berkurang sebenarnya tarifnya secara de facto. Jadi walaupun disampaikan nggak akan terlalu perang dagang, tapi ternyata ya tarifnya aja memang itu belum diturunkan seperti itu. Jadi betul. Itu masih ada hambatan lah untuk total trade itu untuk nah apa dampaknya hambatan-hambatan ini ya, dan dengan disertai dengan supply disruption tadi, resikonya adalah bubble di sektor keuangannya akan makin bisa menimbulkan sistemik risk, karena kalau sektorialnya pulih terlalu lama itu nanti nggak bisa nyerap yang sudah digelontorkan tadi, uang yang sudah disampaikan itu, padahal kan uangnya sudah beredar gitu, tapi belum menciptakan kenaikan produktivitas di sektor real. Nah, padahal kan uang yang banyak itu harapannya bisa menaikkan produktivitas di sektor real sehingga balance tidak menjadi potensi ekonomi mengalami overheat. Nah, kalau misalkan terjadi di satu sisi tadi di sektor real nih supply belum ini ya, sehingga krisis energi dan kemudian nanti bisa fenomena inflasi tinggi gitu kan. Nah, inflasi yang tinggi. Nah, terus jadi potensinya satu, inflasi bisa meningkat di dunia ya, karena supply-nya belum berjalan dengan baik, trade-nya belum lancar, ekspor-impornya masih banyak hambatan tadi. Nah,
itu nanti inflasi akan meningkat di tingkat global. Nah, terus kemudian karena produktivitas di sektor real tidak berkembang, karena juga ada kendala-kendala tadi, kalau produktivitas sektor realnya nggak berkembang, itu juga kepada demand kan belum bisa pulih banget gitu kan. Nah, jadi artinya pemulihan ekonomi juga di sini menjadi terhambat. Nah, disitulah the risk of stagflation itu muncul gitu, yang sekarang banyak discuss beberapa gini di dalam project syndicate-nya ya, dan beberapa ekonom-ekonom dunia yang lain yang terkenal itu udah bilang hati-hati the risk of stagflation gitu loh, the risk of stagflation. Nah, itu jadi stagnasi dan inflasi yang bersamaan. Jadi stagnannya ekonomi karena demand-nya belum pulih, sektornya belum bangkit, produktivitasnya terus, tapi inflasi juga sudah terlanjur mengalami peningkatan, terutama yang dari sisi supply side tadi gitu. Nah, itu yang ketika stagflasi itu terjadi, kemudian nanti bersamaan dengan tapering off, nah itu nanti akan makin sudah jatuh tertimpa tanggal lagi. Jadi likuiditasnya berkurang. Likuiditasnya itu udah ditarik padahal belum menciptakan kenaikan di sektor real. Nah itu juga yang dikhawatirkan akan memperparah stagflasi. Itu kira-kira implikasinya ya, stagflasi di dunia. Jadi seperti dulu tahun 70-an gitu dikhawatirkan. Walaupun ada ekonom yang perdebatan juga, enggak beda, sekarang beda gitu. Tapi memang itu yang umum ya diprediksi terjadi gitu. Stagflasi itu namanya, Ren. Pelajarin tuh. Ini kalau kita sebagai anak politik nih 6 SKS senior setara skripsi nih. Singkatnya, secara pertumbuhan ekonomi dia stagnan, tapi inflasi tinggi, jadi stagnan dan inflasi jadinya stagflasi. Kenapa dia stagnan? Karena memang sektor realnya belum bergerak, belum mampu menyerap keuangan yang ada terus di pasar finansial. Tapi sementara orang karena uang udah beredar banyak, ya inflasi jalan, harganya udah harga-harga udah jadi tinggi. Nah ini problem ini kira-kira kalau di tingkat dunia itu akan bisa diselesaikan berapa lama? Misalnya, kapan ini pasokan energi ini bisa lancar sehingga pabrik-pabrik ini udah bisa jalan lagi, nggak ada pemadaman bergilir. Apalagi musim dingin lagi kan di daerah sana sekarang mulai bulan begini kebutuhannya makin tinggi lagi. Nah ini kapan, berapa lama kita bisa melihat ini situasi akan sekali tidak mulai match gitu, mulai bergerak lagi karena pasokan energi misalnya udah mulai datang. Kemarin Arab udah menolak juga soalnya untuk menambah kuota. Ya. Jadi benar sekali Pak Hardi, ini kemarin juga ini kebetulan kami juga baru berdiskusi dengan para analis di pasar yang memang juga mengamati secara daily ya, dan memproyeksikan terkait dengan tren dari harga-harga energi khususnya untuk menjelang musim dingin. Nah, jadi memang ini sampai kapan gitu ya? Memang musim dingin ini akan memperparah demand untuk energi. Memang biasanya juga Oktober, November, Desember itu saat peaknya ya. Jadi udah barengan pandemi pulih, terus kemudian ada ini. Nah, jadi itu bersamaan banget dan kemudian ada constraint dari supply disruption tadi. Nah, itu diprediksikan akan sampai winter ini. Nah, nanti kalau sudah mulai memasuki musim panas, itu diperkirakan harga batu bara, misalkan contoh, itu diprediksikan akan kembali ke, diproyeksikan akan kembali ke normal, nggak seperti sekarang ya, sampai udah 600% kenaikan tertinggi gitu. Nah, itu diprediksikan. Ya, berarti kan artinya masih 1 semester lagi. Ya, itu prediksi para analis ya. Ya, walaupun itu ceteris paribus lah. Kita kan ceteris paribus yang lain ya. Selalu kalau ekonom pasti berlindungnya dari asumsi ceteris paribus ya. Asumsinya ceteris paribus ya ini sampai tahun depan musim panas. Nanti ketika musim panas ini sudah ada normalisasi kembali gitu. Jadi itu perkiraan dari para analis gitu. Dan memang juga ini Pak Ardi dan Mas Reno menarik banget ya. Jadi sebenarnya ini berbarengan dengan pandemi itu tadi selain tadi ngomongin memang karena ada batasan mobilitas, ada climate change, juga ada efek memang demand untuk listrik itu memang mengalami peningkatan di dunia. Kenapa? Pasca pandemi kan orang makin membutuhkan listrik untuk kegiatannya gitu ya. Dan memang seiring dengan digitalisasi, seiring dengan digitalisasi memang ternyata demand untuk sektor listrik itu juga memang mengalami peningkatan. Jadi makanya kenapa di dunia itu juga kok tiba-tiba ada ini kok sebelumnya enggak. Nah, itu salah satunya memang karena demand untuk listriknya itu memang mengalami peningkatan yang cukup drastis dari masyarakat. Ini juga ini yang nggak kita acknowledge juga adalah merupakan efek samping dari digitalisasi di dunia gitu. Gitu. Berarti momennya ketemu semua Bu ya? Momen pemulihan, kemudian momen climate change tadi, kemudian ketemu sama digitalisasi. Ya. Semuanya bertemu di tahun ini senior. Melting pot-nya di 2020. Iya, banyak. Nggak cuma itu juga kan ketegangan Cina Selatan segala macam geopolitik itu semua ada peristiwa yang terjadi sekarang. Nah, maka itu dengan semua itu Indonesia ini harus mengambil posisi bagaimana antisipasinya apa yang paling pertama harus disiapkan terhadap soal apa saja dan mengambil posisinya seperti apa. Sejauh ini kan sebenarnya Indonesia juga sudah banyak mengambil keuntungan. Sebenarnya kalau batu bara kan untung senior kan, batu bara. Ya, batu bara. Tapi kalau minyak kan 50-50 minyak, artinya naik. Ya nggak 50-50, tekor kita. Tekor malah ya. LPG LPG masih ada ditutup gas alam. Tapi kalau minyak ya tekor lah, net importir kan. Oke.
Nah, itu Itu gimana di bisa posisi Indonesia itu dihadapkan pada situasi yang kayak semacam gitu. ini, baik di pasar barang atau di pasar keuangan, itu apa saja risiko-risiko yang bisa kita hadapi dan bagaimana antisipasi kita? Ya baik. Jadi memang untuk sebenarnya kalau kita lihat sensitivity di APBN ya terkait dengan kenaikan $1 dari harga minyak bumi Ya. itu memang di satu sisi akan meningkatkan belanja pengeluaran karena kan otomatis kita karena juga mengimpor ya dan banyak subsidi energi juga ya kan pastinya yang terkait sehingga itu akan membengkakkan juga dari sisi subsidi energi misalkan. Nah itu pertama. Jadi belanja itu pasti akan mengalami peningkatan. Namun yang kedua penerimaan pemerintah baik dari pajak maupun dari PSBP dan kemudian juga dari bagi hasil itu juga mengalami peningkatan. Nah, balance-nya seperti apa? Jadi memang ya ini juga kemarin banyak dibahas juga ya. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya balance-nya kita masih positif gitu. Ya walaupun tadi memang perlu dihitung ulang ya, tapi memang artinya masih ada kemungkinan juga kita bisa positif secara balance. Jadi ada yang mengukur bahwa ya kira-kira itu kenaikan $1 akan menaikkan neto penerimaan itu sekitar 900 miliar rupiah gitu ya, 900 miliar rupiah. Nah itu dari kenaikan $1 gitu. Nah itu juga yang ya harus kita pastikan sih. Tapi itu tadi belanja memang meningkat, tapi juga penerimaan juga meningkat. Nah itu dari sisi secara neto itu ternyata masih berdampak positif juga memang karena Indonesia tetap juga kan ada masih mengekspor juga kan gitu. Jadi memang ada keuntungan ya bahkan yang bilang 900 miliar per kenaikan $1. Nah dikalikan saja kita udah naik berapa gitu kan. Nah itu ada yang menghitung tuh kemarin 18 triliun sebenarnya pemerintah udah untung gitu ya sebenarnya gitu. Tapi ya itu kita perlu kaji lagi sih lihat dengan subsidi energi karena kan gini kenaikan harga BBM ini seberapa jauh juga akan mempengaruhi administered price selama tahun 2021 ini harga-harga energi tadi dan kemudian nanti akan mempengaruhi inflasi juga gitu. Nah itu nanti akan mengurangi lah efek positif yang ditimbulkan gitu dari kenaikan harga minyak ini. Cuma seberapanya memang kita harus bikin stres dulu. Karena ini kan berbarengan banget, bukan cuma minyak doang. Masalahnya kan batu baranya kalau minyak doang satu sih lebih gampang. Ini kan yang bergerak banyak gitu, harga minyaknya, harga gasnya, gitu kan, harga batu baranya yang nanti ngaruh ke TDL. Jadi walaupun sudah di cap sih yang $70 itu ya, tapi harus kita lihat lagi lah gitu maksudnya. Karena ini bersamaan banget, berbarengan banget nih simultan terjadinya gitu. Nah, untuk mengeses karena biasanya kalau sensitivity kan cuma bilang harga minyak sekian akan menambah neto sekian, tapi harganya kan nggak bicara harga gas sama kemudian harga batu bara dan lain sebagainya yang terjadi secara bersamaan. Nah, kalau terjadi secara bersamaan itu transmisinya seperti apa? Nah, itu yang memang kita harus ukur ya gitu. Tapi di satu sisi kepada neraca perdagangan kan juga kita sudah bahas ya, sering bahas juga dengan Sapi ya bahwa dengan neraca perdagangan itu memang kita lihat sangat surplus kan kita gitu. Dan itu akan memberikan tambahan devisa gitu. Makanya momentum kenaikan harga komoditas ini semoga di satu sisi yang positifnya, walaupun tadi ke sisi belanja dan tekanan inflasi, tapi di sisi yang lain itu dia meningkatkan penerimaan devisa negara gitu. Nah, devisa negara kita kan kemarin tertinggi juga ya dalam sejarah kita gitu ya. Udah hampir 9 bulan impor. Nah, itu juga dibantu oleh windfall ini gitu. Nah, itu yang kalau batu bara CPO jelas memberikan windfall. Kalau minyak kan separuhnya aja karena kan kita produksi paling cuma 650.000 barrel per hari. Sementara kebutuhan kita kan impor kita kan 1 juta barrel per hari. Dari sana aja ya udah kelihatan lah kita agak keberatan. Belum lagi kan dari 650.000 barrel per hari ada bagian kontraktornya juga yang harus dibayarkan untuk cost recovery dan lain sebagainya. Habis itu dari minyak ini kita masih punya problem di harga BBM. Karena kan meskipun realnya itu harga BBM selain premium dan solar, premium biosolar dan minyak tanah yang disubsidi, tapi realnya kan sejak beberapa bulan atau terakhir ini Pertalite ke atas nggak pernah naik juga, meskipun harga aslinya sebenarnya sudah jauh di atas itu. Nah, dan itu pemerintah harus membayarkan kompensasinya ke Pertamina gitu dengan tidak adanya kenaikan tersebut. Jadi tambah beban juga gitu dalam soal kenaikan harga minyak. Lebih banyak problemnya lah kalau kenaikan harga minyak dunia terhadap Indonesia ini, terhadap APBN terutama. Tapi batu bara. Kemarin Presiden kan mengumpulkan para direksi BUMN tuh. Arahannya kan clear karena terkait dengan penugasan pemerintah. Jadi Presiden minta seluruh BUMN yang mendapat penugasan pemerintah tuh katanya jangan iya aja katanya. Jangan siapa tapi tahu-tahu berantakan aja kira-kira gitu. Jadi harus meskipun penugasan pemerintah tapi harus dikalkulasi secara detail gitu loh, masuk dalam skala bisnis gitu. Nah, itu salah satu dampak juga. Kondisi ini udah dinotis sama pemerintah senior. Memang gitu. Ya. Tapi, menarik ya apa yang udah disampaikan Bu Telisa di awal. Saya juga baru tahu Bu soal tipologi sektor ini. Jadi kalau barang tuh panasnya lama, tapi kalau keuangan tuh cepat
memang kita juga kalau punya utang juga ditagihnya cepat sama orang. Jadi memang keuangan ini lebih cepat. Ambruknya ininya juga cepat juga, ya. jatuhnya juga cepat juga Cepat pasar juga, keuangan. Jadi ya. kalau misalnya nanti ada problem di industri barangnya, misalnya karena tidak mampu memenuhi kapasitasnya, misalnya energi yang tertahan dan sebagainya, sehingga menimbulkan problem pada salah satu industri, ya pasar keuangan akan lebih duluan menyelamatkan diri juga dengan cara gimana. Tapi setidaknya tadi Bu Telisa kan menyampaikan kalau kita lihatnya secara parsial, artinya dari batu bara kita masih oke, kemudian minyak juga so-so lah, kira-kira kan begitu. Nah, tapi kan ke depan ini kan trennya soal energi ini kan bergulir terus nih, nggak melulu pada bertumbuh pada fosil. Nah, itu gimana Bu Telisa ya terkait dengan prospek betul. hijau? Ini juga tadi kita bicara 3 pandemi, kemudian supply disruption, climate change tadi ya. Nah, terus kemudian kita juga bicara tren dari green economy dunia ya. Jadi memang ini bersamaan juga dengan Paris Agreement dan juga yang KTT G20 ataupun G7 yang memang sepakat untuk menjalankan Paris Agreement itu, di mana kita memang harus segera melakukan dekarbonisasi ya. Jadi memang ini juga di satu sisi kita lagi mengalami krisis energi ya, sehingga ya udah deh kita gunakan aja energi yang paling murah yang sekarang mungkin achievable yang tersedia apa. Tapi in the long run-nya kan kita memang harus shifting kepada green economy untuk menyelamatkan iklim dan bumi kita ini gitu kan. Jadi memang trennya itu adalah kepada ekonomi hijau gitu kan. Nah, ini juga yang di dunia, bahkan Eropa itu memang udah dari awal ya alert banget terkait hal ini gitu. Ya tapi kemudian teruji ya, mereka diuji dengan kondisi sekarang gitu loh, di saat mereka tengah mau mengurangi karbonisasi, akhirnya mereka juga ya terpaksa juga menggunakan energi-energi yang ada gitu kan ya. Inggris balik lagi ke batu bara. Iya, nah itu. Jadi artinya ini adalah lesson learn gitu buat kita. Maksudnya sekelas negara maju pun itu ketahanan energinya belum terjamin juga ternyata ya energi security-nya, sehingga untuk make sure bahwa memastikan ke energi terbarukan. Jadi memang transisi ke energi terbarukan itu tidak mudah ya untuk konsistensinya, karena ini butuh konsistensi gitu loh. Kalau kita misalkan tetap mau kekeh misalkan kayak Inggris, ya udah pokoknya tetap harus. Nah tapi di sisi yang lain kan kenyataannya mereka mengalami krisis gitu. Nah, kenyataannya mereka menekan OPEC untuk menambah kuota dan sebagainya gitu kan. Jadi artinya ya ketergantungan terhadap industri energi fosil itu masih tinggi. Sejauh ini Arab Saudi masih bisa nahan-nahan. Ke depan kita nggak tahu gitu, karena memang kepentingan negara maju terhadap minyak sekarang ini memang sudah sangat mendesak. Harganya ya meskipun belum terlalu tinggi ya, belum sampai 100, kan kita udah pernah melewati sampai bahkan pernah 200 kalau nggak salah. Pernah dalam satu hari itu perdagangan spot pernah 200, tapi pernah 140 150. Tapi akan berat gitu kan kalau misalnya seperti itu harganya. Tapi secara politik itu kita kan belum ada kekuatan politik yang membawa isu lingkungan secara serius. Misalnya di Australia kan ada tuh partai hijau, bahkan punya kursi di parlemen kan, terbesar ketiga kalau tidak salah. Kalau kita memang ada Bu sebetulnya partai hijau, tapi PKB sama P3 bukan P3 sama PKB yang lain itu. Warna hijaunya aja. Prospeknya lain. Mereka menyebutnya juga pernah jadi Green Party, tapi ya beda. Jadi kalau di pasar keuangan kita juga ada kerentanan dari sana, Mbak Telisa? Iya, kerentanan pasti ada tadi karena memang ada bubble yang muncul ya. Jadi kemudian ditambah dengan evergreen China ya itu udah menambah-nambah nih. Kita kan teman-teman Sigmati juga mengkaji mengenai potensi dampak evergreen itu salah satunya. Jadi itu pertama yang perlu kita waspadai ya. Dan kedua itu valuasi dari digital transaction ini juga harus kita waspadai, kan sekarang lagi ngetren ya valuasi dari yang juga go public ya, perusahaan-perusahaan itu juga yang go public ya, mereka mendapatkan kapitalisasi yang besar, tapi sebenarnya real valuation-nya kan agak beda ya kalau ekonomi digital gitu. Nah ini juga yang perlu diwaspadai karena itu juga bisa menjadi potensi ke depan adanya big tech. Ini juga tadi saya juga baru lihat salah satu artikel ya, jadi bagaimana big tech itu bisa create systemic di financial stability, mengganggu kestabilan finansial gitu. Nah itu makin ini, karena kan uang juga makin mudah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Jadi kerentanan pasar keuangan itu udah nyata juga, ditambah dengan sektorialnya yang nggak bisa muternya secara lancar tadi, ya banyak kendala, terus ditambah pasar keuangannya sendiri memang karakteristik overheat-nya udah ada, ditambah dengan digitalisasi ini juga menyebabkan pasar keuangan ini juga menjadi semakin prone gitu terhadap potensi-potensi sistemik risk ini. Jadi itu udah pasti, apalagi dengan adanya Evergrande ini ya, maksudnya ini kita udah mulai bola-bola ininya tuh memang belum kelihatan sekarang, tapi kan subprime mortgage udah memberikan lesson buat kita bahwa itu bisa menjadi global financial crisis gitu. Dan memang biasanya tuh ekonom yang memprediksikan financial cycle. Jadi di dalam siklus finansial itu biasanya ada yang bilang 7 tahun sekali. Itu memang umum terjadi ya, periode entah 7 tahun sekali siklusnya atau 10 tahun sekali. Nah,
kita kan kemarin udah 2097, 2008. Ya, kalau misalkan 10 tahun ambillah gitu ya, 2007, terus kemudian juga ya 2018, itu sebenarnya Ya udah nggak bisa jadi patokan, itu mungkin 10 tahun sekali di Eropa atau oh 10 tahun iya sekali di iya. Amerika. Dan itu waktunya beda-beda, kalau kita dampaknya terasa terus kapan saja. Betul. Enggak, ini artinya pola-pola yang tradisional ya, artinya yang pada umumnya Nana. Dengan adanya pandemi kan itu mungkin bisa jadi lebih frequent gitu. Yang Lebih cepat Ya. ya, Bu, sebelumnya ya. itu 7 atau 10, tapi sekarang bisa aja 3 tahun sekali. Lebih cycle-nya jadi lebih cepat lagi gitu. Dan itu menjadi lebih sering gitu, menjadi lebih frequent dengan adanya fenomena di mana sektor realnya pun sakit gitu ya, karena adanya pandemi ini gitu. Nah itu dengan sektor real sakit itu ya makin memperparah dari financial sector. Karena sebenarnya basic finansial itu adalah mereka itu hidup dari sektor real yang sehat juga. Kalau Oke. tidak ditopang oleh sektor yang sehat, ya finansial sektornya bisa sakit juga gitu. Jadi Ya, finansial sektor itu itu karakteristiknya poinnya emang di situ. Nah, bagaimana kita bisa menjamin di Indonesia ini sektor real kita bisa bertahan. Misalnya suku bunga kita apakah masih bisa oke, lalu kemudian juga kondisinya sekarang ke rasio-rasio perbankan masih terlihat amankah gitu. Nah, kalau misalnya ada yang harus diwaspadai, kira-kira langkahnya itu seperti apa? Ya. Jadi salah satunya memang regulasi ya. Regulasi itu sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadi financial systemic risk. Contohnya adalah misalkan bagaimana kan kalau dulu ada namanya Glass-Steagall Act ya. Jadi bagaimana misalnya kita menjaga perbankan kita terhadap exposure komoditi misalkan. Jadi ini kan sekarang komoditi lagi super cycle gitu kan. Nah, bagaimana juga kita menjaga agar perbankan itu tidak atau sektor keuangan itu tidak terlalu rentan dengan adanya komoditi super cycle. Nah, itu yang harus dibentengi. Jadi transaksi-transaksi perbankan di sektor-sektor yang terkait dengan komoditas itu juga harus diversifikasi, tidak boleh terkonsentrasi misalkan hanya pada sektor tertentu. Artinya ketika portfolio lagi bagus di batubara dan CPO, semua bank ke batubara dan CPO gitu kan. Jadi semua nanti bergelimpangan juga ketika ada normalisasi harga ya collapse. Ya itu sebentar lagi juga akan terjadi gitu loh, hal-hal normalisasi harga enggak. itu. Cuma itu teorinya kan akan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita udah belajar sih dari lesson learn yang dulu commodity boom 2011 ya. Jadi artinya di commodity boom 2011 itu kan kita udah ada lesson learn-nya, nggak boleh terlalu sebenarnya makanya ada macroprudential policy dari Bank Indonesia itu tujuannya adalah untuk menjaga portfolio perbankan itu tidak berat di salah satu sektor yang sedang mengalami kenaikan harga komoditas atau komoditi super cycle tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus membentengi sektor keuangannya dari transaksi-transaksi komoditas yang akan mempengaruhi trading book dari si sektor keuangan itu sehingga nanti bisa menimbulkan sistemik risk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga ada regulasi terkait big tech, ini juga sangat urgent juga. Jadi bagaimana perbankan kita juga terhadap digitalisasi ini juga diamankan juga ya tadi, karena banyak sekali yang akan berdampak kepada perbankan atau sektor keuangan dari digitalisasi tadi. Sekarang kan juga banyak fenomena bank-bank digital atau bank-bank yang punya portfolio fintech ya kan. Sekarang udah banyak juga bank-bank yang punya portfolio fintech. Sedangkan fintech sendiri itu juga punya resiko sistemiknya gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada kemungkinan kredit-kredit macet, yang sering kita dengar kan pinjol ini kreditnya parah-parah. Maksudnya tadinya berapa jadi berapa gitu. Itu kan jadi naikin NPL sebenarnya gitu. Nah, padahal kalau di sektor keuangan kalau NPL naik itu kan juga menimbulkan sistemik risk gitu. Nah, ini gimana? Harus diatur nih NPL-nya fintech gitu, karena dengan karakteristik dia yang berbunganya sangat berlipat-lipat dan banyak istilahnya quote unquote mungkin ada financial education ke masyarakat itu terlalu kurang ya, sehingga masyarakat banyak yang menjadi korban, ya itu kan otomatis NPL jadi tinggi sekali di sektor itu. Nah, sedangkan perbankan boleh membiayai kepada fintech. Nah, itu juga menjadi satu resiko kalau fintechnya sendiri juga kemudian bermasalah, otomatis di sektor keuangannya juga bisa menimbulkan sistem. Makanya ya kemarin OJK kan terakhir akan mempublish, ya bukan mempublish, dia ada press release bahwa akan melakukan stress test terhadap dampak big tech kepada financial stability gitu. Itu juga biasanya kan kita lakukan exchange rate stress gitu atau NPL yang biasa, tapi sekarang juga dari sisi big tech itu juga menimbulkan resiko baru gitu. Dan kemudian juga itu bisa besar. Korea tahun 97 itu krisisnya karena kartu kredit. Betul. Nah, itu lesson learn, inovasi finansial. Dulu itu inovasi ya. Itu kartu kredit. Bukannya kalau fintech yang berkaitan sama bank itu lebih hati-hati ya Bu kalau nggak salah Bu? Ya, mereka lebih hati-hati. Ya, selama itu terdaftar di OJK, tapi kan kita juga tahu memang ada fintech ilegal ya dalam arti biasanya dalam prakteknya hampir sama saja saja. Bahwa sekarang yang ilegal agak diberantas karena mungkin ilegal ngambil punya mereka. Kalau judulnya pinjol tuh ya tamannya bunganya luas lah ya, berbunga gitu lah kira-kira. Ya. Itu tadi Taman Sari pinjol sekarang tuh. Ya, Korea Selatan dulu bermasalah karena utang kredit macet di kartu kredit. Jadi di kredit konsumsi yang sangat retail itu
masalah karena itu tadi pola bunganya kayak pinjol sekarang pada zaman itu. Ya. Kemudian itu yang memicu Betul, krisis betul. di sana. Menarik itu Pak Hardi. Maksudnya artinya kita belajar lesson learn ini kan jadi analogi gitu ya. Meskipun kan agak beda tapi ada analogi ke arah sana bahwa artinya itu bisa menimbulkan potensi krisis baru. Ya medianya, fiturnya mungkin beda. Yang satu dulu kartu kredit zaman itu, yang sekarang pinjaman online, tapi kan ininya sama gitu. Penghitungan bunga, kemudian juga penyebarannya itu hampir sama. Lalu kemudian Amerika krisisnya dari kredit rumah yang jor-joran juga. Ya, betul. Mungkin ininya lain, tapi sifatnya akhirnya menjadi sama juga. Kemudian yang harus kita pertimbangkan juga ruang fiskal kita segimana, ruang moneter kita segimana kalau ada tapering out. Nah, mungkin itu sebagai penutupnya nih, kira-kira Bu Teresa, apa yang sebaiknya kita pikirkan, antisipasi yang terpenting, dan otoritas fiskal dan moneter harus seperti apa? Betul. Jadi memang kita harus, saya suka banget tadi yang disampaikan Pak Hardi dan Mas Reno. Satu, kita harus memberikan ruang ya, artinya antisipasi itu kalau kita punya ruang, artinya kita punya cadangan atau buffer. Jadi istilahnya cadangan-cadangan bantalan itu, karena gini, potensi krisis itu selalu ada. Ya, kita nggak bisa menghindar, itu dinamika dan itu efek global juga. Kita tuh sebagai suatu negara, Indonesia pun yang memang sebagai open economy, kita itu pasti terintegrasi dengan, jadi kita nggak bisa hidup di dalam ruang hampa atau hidup sendiri, enggak. Jadi kan pasti kita open economy, itu akan terpengaruh dengan dinamika. Jadi kita nggak bisa menghindari dinamika itu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dengan memiliki bantalan-bantalan atau cadangan-cadangan itu. Nah, cadangan itulah yang harus kita persiapkan. Nah, cadangan-cadangan atau buffernya satu, kita udah punya cadef. Kalau 9798 kan kita gelimpangan karena cadef kita tuh parah ya. Nah, alhamdulillah tuh kita terbantu dengan windfall ini. Jadi windfall ini jangan dihambur-hamburkan ya. Maksudnya windfall ini untuk menjaga buffer cadef kita itu nomor satu harus. Dan kita harus pastikan juga eksportir yang lagi pada kebanjiran itu naruh duitnya di bank Indonesia ya, Pak Hadi, sesuai dengan GHE. Kalau naruhnya di Swiss atau di Singapura ya tetap aja. Namanya tugasnya Pak Reno nih secara politik nih. Bagaimana mengkampen nasionalisme dengan ekonomi Pancasila kepada para eksportir kita di tengah windfall ini, taruhlah sebagian, meskipun mungkin nggak semua, karena untuk kepentingan memudahkan transaksi di Singapura dan lain sebagainya kan, itu mereka wajar sebagai pengusaha memang butuh network externalities dari Singapura sebagai hub finansial ya. Ada aturannya soal devisa hasil ekspor itu aja diterapkan betul. Ya, cuma kita ketatkan implementasinya selalu. Implementasinya. Jadi artinya manfaat ini benar-benar kita pastikan bahwa ini memang bermanfaat untuk devisa kita gitu. Jangan sampai kemarin ada kebocoran kayak berita, kita belum tahu ya benar atau tidak, tapi contoh ada kebocoran data nikel dan sebagainya, itu kan sayang Pak, tidak menjadi devisa gitu loh di kita gitu. Kalau ada kebocoran gitu kan berarti nggak tercatat dalam devisa kita, sayang sekali gitu loh. Nah padahal dengan devisa kita yang semakin bagus, itu buffer kita untuk eksternal, untuk stabilitas rupiah ya, itu oke. Walaupun nanti ada tapering, tapi kalau cadef kita kuat, itu kita bisa menjaga gitu. Trade kita bisa menopang jadi buffer. Itu yang pertama. Dan tapering tidak terlalu menakutkan lagi lah. Iya, karena cadef kita. Ya, tapering nggak terlalu menakutkan karena emang sudah pada keluar kan, kalau yang asing-asing sudah itu. Iya, pasca pandemi kan kita sekarang pun kita udah. Betul. Pasca pandemi kita udah kepemilikan SBN aja udah beralih ke retail dan perbankan kan, gitu, ke domestik gitu ya, retail dan perbankan gitu. Jadi sebenarnya itu yang pertama itu. Terus yang kedua, bantalan yang kedua itu adalah kita harus punya bantalan dari sisi instrumen-instrumen moneter dan makroprudensialnya memang yang lebih dinamis dan agile lagi. Jadi artinya lebih bisa menyesuaikan, itu sih sudah ya, tapi memang mungkin ya perlu dioptimalisasi lagi dari sisi, ya itu tadi, sebenarnya kalau moneter itu tugasnya adalah penyaluran ke sektor realnya itu loh, membantu untuk memastikan sektor real bergerak. Untuk memastikan sektor real bergerak. Kebijakan moneter ya. Jadi moneternya itu lebih agresif lagi untuk mendorong lebih pro-job. Ya, lebih pro-job juga dan pro-climate change juga, nanti ke depan akan makin harusnya sih pro-climate change juga, tapi itu next lah, masih agak jauh mengikuti tren tadi. Cuma yang utama banget sekarang, tugas utamanya adalah memperbaiki intermediasi di sektor keuangan kita supaya itu jalan benar-benar ke sektor real. Kemarin sih BI berjanji dari KRIS-nya itu misalkan dia bisa membantu kredit scoring untuk UMKM gitu. Dari KRIS itu nanti terdata omset-omsetnya para pelaku UMKM itu berapa. Nah, itu bisa membantu kredit scoring untuk UMKM yang selama ini menjadi kendala penyaluran kredit ke sektor UMKM. Karena itu bantalan itu ya UMKM-nya harus disehatkan. Itu aja sebetulnya fokuskan. Betul, itu difokuskan. Terus kemudian yang ketiga dari sisi fiskal, bantalan fiskalnya. Jadi bantalan fiskal ini adalah momentum tadi kenaikan harga komoditas ini harus membantu untuk menyehatkan fiskal kita. Benar sih tadi subsidi. Makanya kebijakan subsidi ini nanti responnya akan menjadi sangat penting. Gimana nih dalam menghadapi ini, mana yang kita prioritaskan nih untuk kalau justru itu problem di fiskal itu ya sangat agak tipis ruangnya. Iya betul, ruang fiskalnya itu gimana supaya agak lebar, memanfaatkan momentum kenaikan harga-harga komoditas ini gitu. Nah itu juga yang Nah dengan harmonisasi kemarin yang udah disahkan, harmonisasi
perpajakan itu Pajak. kan memang banyak sekali PPI. potensi pajak yang baru ya. Katanya siap-siap meningkat banget pertumbuhan pajak karena misalkan NPWP akan menjadi NIK akan menjadi NPWP itu kan ya Ya. lah gitu. Nah, jadi itu mungkin untuk memperbesar bantalan fiskal. Cuma memang ada implikasi sedikit trade off dengan inflasi ya, karena dengan itu kan dan ya ada Pasti trade off dengan inflasi dan pasti lag-nya juga agak lumayan lama juga. Iya, betul. Ya, tapi Karena kita sekarang kan belum bergerak juga ini. belum bergerak. Nah, itu dia maksudnya sektorialnya kan belum sehat tapi memang sudah menghadapi di satu sisi memang pajak yang agak udah naik gitu kan beberapa. Nah, itu juga yang perlu diantisipasi gimana mitigasinya gitu. Untuk seminimal mungkin sebenarnya dalam implementasinya itu tetap ada sweetener perpajakan juga untuk para pelaku di sektorial seperti itu sih. Ya. Itu kira-kira jadi dari sisi kebijakan-kebijakannya. Ya masih ada peluang lah Rem, jadi artinya buat Indonesia bagaimana bisa berkelit dari situasi yang penuh kemelut di pasar global. Baik pasar keuangan yang sekarang lagi berisdat, lalu kemudian pasar barang yang tertekan, energi yang masih tersumbat, lalu kemudian juga adanya ketegangan-ketegangan beberapa negara besar, seputar perdagangan mereka. Ya kita masih bisa berkelit. Dari ributnya mereka, batu bara kita laku. Dari ributnya mereka, CPO kita laku. Lalu kemudian dari persoalan mata uang ini ya rupiah bertahan juga, menarik juga, syariah kita naik, di rupiahnya bagus. Jadi ya ada peluang-peluang, tapi ya itu tadi secara ini semuanya pergerakannya sangat cepat, jadi bisa berubah kapan saja situasi. Sama yang keempat Pak Hardy, jangan lupa momentum komoditas ini untuk mengubah transformasi ekonomi kita yang hilirisasi jangan terlena. Jadi tetap saja walaupun itu Dutch business lagi nanti risikonya kalau semuanya main ke situ. Penerimaan perpajakan kita ini juga tergantung dari pihak-pihak seperti Pak Hardy Hermawan ini, utilisasi sebagai pembayar pajak besar gitu. Iya. Itu juga kepatuhannya harus kita cek nih, benar bayar penghasilannya kan miliaran, jadi harus kita. Iya. Udah termasuk HWI ya, udah termasuk high wealth individual yang di atas 5 miliar yang udah kena layer baru nih, yang kena layer. Berapa orang itu semua cuma berapa persen? 35%. Ya. Kalau zaman Pak Fuad, nih peringkat 10 besar nanti muncul di koran nih. Namanya senior Hardy Hermawan yang diumumin di koran. Dan masuk Forbes juga ya, daftar Forbes yang itu mempengaruhi MPI ya Pak Mas Reno, MPI bisa memperburuk MPI. Mana-mana si Reno ini. Dari jasnya aja kelihatan. Oke, jadi situasi gonjang ganjing itu masih akan agak lama, paling tidak 1 semester sampai pasokan energi lebih terjamin. Musimnya udah mulai hangat di sana. Nah itu selama itu situasi agak rentan. Harus ada kesiapan antisipasi yang sangat serius di Indonesia, bisa berubah-ubah. Kenaikan harga batu bara menguntungkan, minyak agak-agak menekan, tapi CPO juga masih oke. Sejauh ini juga hilirisasi sudah masih berjalan, baja masih jalan hilirisasinya. Oke, ya pintar-pintaran kita lah. Yang penting kita paham terus situasinya seperti apa, dan rekomendasi rencana kebijakan semacam apa yang bisa kita cermati untuk mungkin bisa benar-benar mengawal atau memitigasi risiko berikutnya dari situasi kondisi ekonomi global yang masih rentan. Itu aja. Thank you, Bu Telisa. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bu Telisa. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Bu Telisa ya. Oke, episode yang tadi high worth individual itu ya. Iya, itu. Dari PI itu seru juga untuk kita bahas. Oke. Terima kasih semuanya. Mantap itu. Ya, kasih. Ya. Siap. Jadi gitu sih, memang kita menghadapi 2 new normal ya, kalau kita bisa bilang. Jadi adaptasi kebiasaan kesehatan karena kita harus adjust ya dengan COVID, karena kan nggak jelas ini COVID ini kapan selesainya. Di Eropa aja, UK, Turki, Rusia masih naik terus gitu loh. Ya udah asumsikan COVID nggak berhenti, udah asumsikan COVID-nya akan ada terus. Tinggal kemudian vaksin dan lain sebagainya digenjot. Jadi paling tidak perekonomian bisa berjalan. Ada kos tambahan, PCR dan lain sebagainya ini menjadi bagian dari protokol. Nantinya kita tambahin jadi kos. Yang sejauh itu ya paling tadi bagaimana kita bisa menggerakkan sektor di dalam negeri, apalagi kalau UMKM itu makin bagus. Sudah kalau dari itu bisa dijalankan, ya paling nggak kita jauh lebih aman. Itu aja. Juga harus bersiap new normal di ketika semua harga-harga ini sama situasi sudah normal, kita harus ready lagi. Ya itu cuan-cuannya udah mulai selalu berputar sikling gitu. Ya siap-siap lah, semuanya akan terjadi. Thank you. Oke, kira-kira begitu kesimpulannya. Ya selalu ini adalah zaman bersiap, jadi harus siap dengan segala perubahan dan normal-normal baru yang akan datang. Saya Reno Koconegoro dan senior. Saya Hardy Hermawan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode otentik selanjutnya. Bye-bye.